Hei, ini Anda ngasih kita PR. Jadi sabar. Han Ji Wook itu punya 300 garis merah, guys. Ternyata, guys. Selainnya ada 300, itu ngapain dia? Kita dibuka. Masya Allah banget. Ngotain drakor, ngotain aja gak sih? Asik. Nah, di video kita kali ini mau melanjutkan obrolan drakor yang kemarin nih. Nah, yang ini dia nih. Slime. Langsung aja kita kupas tuntas dari episode 3 sampai ke episode 6 ending. Kita kupas semuanya. Yuk Kak, gimana nih Kak? Oke, sebelum mulai kita bahas-bahasnya. Satu ekspresi untuk drakor Slime. Satu ekspresi. Oke, aku hitungnya sampai 3 ya. Bentar. Oke, sudah siap? Udah, Oke. aku udah sih. Satu ekspresi ya. 1, 2, 3. Oke lah. Ekspresi bengong gitu Kak kalau aku. Iya kan? Kayak, hah? Enggak, aku kecewa sih. Eh, Dia bengong ya? Iya, aku kayak Kecewa. aku iya kecewa tapi ya udahlah. Kakak ya ekspresinya udah apa? pasrah aja ya Kak. Iya kayak bingung gitu, hah? Gitu. Ya udah, karena kita beda-beda nih ekspresinya, ini bengong, kayak kaget ya berarti ya, terkaget-kaget gitu ya. Aku lebih ke kecewa, Kak Indah lebih ke Kayak, hah? ya terkejut juga Terkejut, tapi gitu. ya udahlah gitu. Iya ya. Tapi kita kupas dari apa, mau dari teorinya, dari apa ngelanjutin episode 3 atau gimana nih? Yang itu aja dulu nggak sih Fit? Del, yang ini loh, yang kemarin. Yang kemarin itu kan ada tuh, ternyata nggak penting yang kita teori-teoriin. Oh, kita berarti ke teori dulu ya. Iya, teori dulu sih. Teori Oke. dulu. Yang pertama, Yang pertama, kayak mau ujian ya. itu nggak si mbak-mbak kuncir. Oh iya, temannya Itu, Junhep. Temannya. Di obrolan yang sebelumnya tuh Kak Yunda kayak udah yakin banget, seuzon banget sama Iya, sama temennya. temen yang itu tuh. Teorinya bukan tuduhan ya, teorinya dia pembawa kacamata. Ya, dia yang villainnya gitu loh. Villain, ya salah satu villain pembawa kacamata. Ternyata, Enggak. iya ternyata dia tidak ada apa-apa. Dia Dan cuman- perannya cuman Menemani. pelengkap penderita. Ya gitu doang. Cuma Terus- muncul sebentar aja ya. Iya, tapi padahal bisa loh itu dilebarin. Khusus dia doang. Iya sih. Jadi kalau mau rekrut untuk produser boleh lah ya undang-undang kita untuk drama-drama dia, kayak ini. dia apa nih Fit? Teorinya. Ayo Fit. Yang kemarin apa ya? Mau dipatah yang ternyata tidak sesuai ya sama yang kita bahas di episode terbaru ini. Kalau yang aku kemarin kan memang sudah nuduh dari awal memang wali kelas itu ya. Kelasnya ya, Dan ternyata memang iya, benar. Memang benar. Tapi memang gimana ya Kak? Nggak expect sampai ke situ gitu loh. Kemana maksudnya? Gimana nih? Dia tiba-tiba horor kan jadinya. Iya, makanya. Kok tiba-tiba endingnya. jadi horor mistis plus sekte? Betul. Iya kan? Itu kenapa endingnya aku sih kecewa ya. Maksudnya dulu ini kenapa sih? Jadi mix nih, genrenya nih kemana-mana, tidak ada patokan jadinya. Ya mistis Nah, kan jadinya plus sekte. Iya sekte banget sih. iya ya, kalau dilihat-lihat karena dia ngumpulin orang-orang yang udah pakai kacamata nggak sih, betul orang-orangnya, terus pakai baju putih semua, segala ada ritual. Itu berarti orang-orang sekte itu tuh sekte ya. Orang-orang yang apa yang pakai baju putih tuh sebenarnya udah meninggoy atau masih hidup sih sebenarnya Kak? Kalau dari aku
Iya sih. Aku menanggapinya kayaknya dia tuh belum meninggoy. Meninggoy kan. Dia di bawah Cuman dia di lain. bawah kendali guru Gyujin itu karena udah pakai kacamata kan. Nah, jadi dia di jiwanya dikendalikan gitu, nggak meninggoy. Soalnya kan ada adegan di mana mamanya Hyunhub itu akhirnya ketemu kan. Selama ini kan Hyunhub mengira mamanya nggak peduli nih sama dia. Ternyata memang di bawah pengaruh guru Gyujin aja. Jadinya pas ketemu di ending dia minta maaf kan. Maksudnya dia singkatnya kayak nggak bisa jadi orang tua yang baik lah buat dia. Setelah kejadian dia membun ayahnya hilang, tidak membersamai Hyunhub. Ini kayaknya mereka semua tuh masih hidup. Ya benar yang kamu bilang, sekte kan. Jadinya dia di bawah pengaruh Gyujin. Kayak terhipnotis. Iya. Kayak video berat banget tadi mikir. Kayak berat ya Fit dramanya. Episode terakhirnya Iya. aja sih. Padahal episode 1 sampai 4 Keren ya? menurut aku keren-keren aja. Bagus, Kayak ya. menarik gitu kan Kak. Banyak teorinya gitu loh. Mm-mm. Ternyata mistis ya. Iya mistis banget. Iya ada. Horor gitu. Terus tuh ada juga nih kacamatanya nggak cuma satu ternyata ya, banyak Iya. banget. Banget ya. Itu tidak terpikirkan sih. Selama ini kan kalau dari aku ngira kacamatanya satu. Iya. Cuman berpindah-pindah aja. Ternyata banyak. Itu gimana cara Paduka wali kelas Paduka wali kelas. Dia jadi itu buatnya tuh gimana? Apakah sulap atau ada memang tempat khusus untuk membuat kacamata itu atau gimana gitu loh Kak? itu kan tuh harusnya balik lagi siapa Lee Gyujin kan, baru kita bisa tahu deh sih. Oh iya. Kacamata. Oh nanti. Ntar ya. Panjang nih tentang ibu guru itu. Teori lainnya apa? Ini nih siapa kemarin tuh? Yang itu, yang guru dikasih kacamata itu juga, iya nggak sih? Oh, ini kita masukin teori Guru yang mana? Iya, Kan dua tuh. Yang itu. yang iparnya berselingkuh. Nah, Oh iya. Ternyata Itu plot twist juga ya Kak? membagongkan. Aku ekspresi aku kayak gini gitu. Iya, nontonnya kayak lah ini dia capek-capek belain dia adiknya, selingkuhan. kakaknya ya. Belain Iya, kakaknya biar nggak diselingkuhin. Lah, kakaknya selingkuhannya kan. Ini gimana sih? Ya itu kenapa tuh? Kakak nanyain guru itu kenapa? Kemarin kan kita ada tuh bilang pas itu kan episode 1, 2 nggak sih? Dua ya? Iya, dua. Tuh gurunya mau ngapain tuh kok dikasih kacamata, kan kita gitu kemarin bilangnya, ya nggak sih? Oh iya, kita sempat sepil ya spoilernya. Ternyata plot twist banget. Itu kayaknya cuman ini aja ngeramein plot, cuman dikasih kacamata buat ngebongkar isu perselingkuhan. Ternyata nggak ada apa-apa juga kan dia, nggak kenapa-kenapa dia, cuman ngeramein plot aja. Iya. Nah itu juga sama. Yang mana? Dan itu juga jadi pembuktian bahwa kacamata itu bisa buat suuzon kan. Iya, Iya, kita kan yang jadinya nonton kan- jadi seujung juga. Si guru itu pun jadi suuzon kan. Dia kan ngiranya kayak kakaknya dijahatin. Ternyata kakaknya yang jahat. Iya, betul. Jadi, oh mungkin itu caranya si Gyujin. Ya buat Iya. orang chaos gitu. Buat Iya, saling membunuh kan. Itu kan misi dia, kayaknya salah satu misi Gyujin itu orang-orang harus saling membunuh yang pakai kacamata itu. Mungkin setelah yang pakai kacamata itu membunuh, dia powernya bertambah. Jadi powernya bertambah, tapi garis merah dia juga bertambah, mungkin kan. Soalnya pas itu agak konyol ya, dia di ending tuh kayak pohon beringin Iya. Dianya ya? Kayak di atas kepala Gyujin, kepala seperti Gyujin. pohon beringin. Iya. Oh iya, kemarin kan ada video bilang tuh yang ngasih poster yang guru Gyujin. Oh, iya. ada Yang ini. kepala semua isinya ya. Iya, yang kepala Ternyata semua. memang ada garis merah di atas kepala Iya. Gyujin. Iya, terjawab ya. Betul. Bukan ada lagi ya. Banyak. Tapi tunggu deh. Kalau misalnya dia banyak tuh ya kemarin ya guru Gyujin, berarti selain berhubungan itu juga atau apa? Bun atau apa gitu. Yang dia tuh apa banyak banget gitu loh. Gimana Fit?
Yang pertama kan kita belum tahu nih Gyujin ini manusia atau bukan. Oh iya Kak, tadi. Kalau manusia kan memang garis merah itu melambangkan hubungan. Nah kalau di entitas lain kita nggak tahu garis merah itu melambangkan apa, entah melambangkan kekuatan, Iya, ya kan Kak? powernya Gitu atau gimana gitu. Masih ya itu atau patokannya yang detailsnya kurang enggak sih? iya betul, patokannya atau bisa juga patokannya itu di penjelasan S-line yang kamu sebutin, kan ada secret, Secret, society, sama sama seksual kan. Nah mungkin kalau di entitas lain kita anggap aja Gyujin itu bukan manusia, Oke. tapi apa roh jahat gitu kan, iblis gitu. Boleh. roh jahat lah, Demon. kita anggap aja dia roh jahat. Nah kalau di roh jahat itu mungkin dia tidak secara nafsu untuk gini, dia hilang kan. Ya. Ya mungkin itu menggambarkan garis society-nya dia. Apa ya, society itu kan hubungan sosial kan, jadi Iya. kan dia mempengaruhi, dia punya banyak pengikut. Oke. Mungkin bisa jadi itu garis dia yang karena udah memiliki banyak pengikut, atau karena ini juga kalau emang dia itu, kalau roh jahat kan berarti awalnya manusia, jadi bisa aja dia tuh memang manusia yang udah terbun-bun tapi dia mengendalikan S-line itu, akhirnya garis itu tuh juga muncul pas dia masih hidup. Apa sih namanya? Tapi enggak ya, itu nggak masuk akal sih. Soalnya kalau orang yang meninggal garisnya hilang ya. Iya. Kalau sudah dibun-bun. Ini. Iya. Karena sekarang ini kita masih gimana ya, teori kita jadinya masih apa ya, Gantung. ngambang gitu. Iya, ngambang. Masih nggak jelas sih. Iya. Kalau Gimana bilang kan? salah tuh nggak salah sih. Nggak salah. Karena nggak terjawab. Gitu. Iya, ya intinya tidak terjawab. Kenapa saya kecewa dengan endingnya? Iya. Karena tidak terjawab. Iya. Detailsnya tuh kurang loh Kak. Iya kan? Detailsnya bener. Endingnya tuh kayak nonton drakor lain. Mm-mm. Kayak ini bukan S-line ini nih. Ini entah ini apa ini, drakor horor. Mistis ini tiba-tiba terjebak di tangga. Iya lagi. Naik turun tangga di situ-situ. Yang bikin kesal di awal tuh juga detektifnya terpisah ruangan lah sama si Yunhap itu. Bisa-bisanya dia nggak lihat si detektifnya. Iya sih Pak Produser, kami tahu ini fantasi. Kami tahu ini fantasi Iya. Tapi gimana tolong ya? fantasi lagi bisa nggak? Kasih tahu kalau di awal memang dia roh gitu kan. Iya. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Nggak dikasih tahu di awal juga nggak apa-apa, tapi di akhir gitu dikasih Ah, tahu. boleh juga. Kayak Iya. jadi sebenarnya dari planet lain loh mau menghubungkan ketentraman di bumi misalnya. Nggak secara langsung nggak apa-apa deh, yang penting kita sama-sama menyimpulkan kalau dia itu Kalau apa. dia memang dari planet lain atau Iya. dari dunia lain yang memang tujuannya tuh untuk ngacauin manusia. gitu. Nah, hey, ini Anda ngasih kita PR. Jadi Sabar. ini tuh kita habis nonton bukannya makin tenang, stres ini kita. Overthinking. Iya, jadi Aduh, tolonglah. Jadi Gyujin ini nih sebenarnya manusia atau bukan? Kalaupun dia dewa, ini dia nggak cocok nggak sih dibilang dewa? Terlalu jahat. Tahu nggak sih, aku tuh ingat apa coba? Film Boruto itu. Punten ini mah ya. Nah, iya sih emang mirip ya. Iya kayak yang putih-putih itu nah, siapa sih? Dia tuh lupa lagi namanya aku. Iya. Mirip itu, aku jadi inget pas pertama kali tuh dia ada tuh ya di episode 6 yang terbang-terbang dia yang apa tiba-tiba gitu. terbang ya kan, ngangkat manusia. Tunggu, ini bukan film Boruto kan? Atau Naruto kan? Kok kayak gini? Itu yang dia terangkat tiba-tiba kayak balon udara nggak sih? Maksudnya di atasnya Hyunhap itu ada merah-merah. Terus dia ngegantung gitu di bawahnya kayak balon udara, bener-bener balon udara lah. Ini apaan sih? Nggak, ini bapak ngapain sih pak? Kesel nih gitu, kayak ini apa Selain sih? Yujinnya juga, Uh-uh. si Hyunhapnya juga kita nggak tahu. Manusia kan bukan? Manusia benar. Iya. Titisan dia. Iya benar. Soalnya cuma 2 orang ini aja kan Kak. Iya. Kalau Hyunhap
dibilang roh jahat itu nggak sepadan gitu. Dia nggak jahat. Dia punya naluri baik. Iya, dia masih manusiawi daripada Gyujin. Iya benar. Tapi kalau mau dibilang dia titisan, siapa yang menitiskan dia? Tidak ada. Soalnya kayak nggak ada dibilang keturunan atau Iya. gimana gitu kan kak. Masih dibilang masih dianggap manusia gitu kan. Cuma butuh beberapa tetesnya aja. Iya, Bahkan ternyata nggak nggak harus- sampai harus di Meninggoy. Cuman butuh tetes terus, nggak Iya. setetes, 2 tetes lah. kalau gitu minta aja deh, minta Iya. aja. Bisa loh. Minta baik-baik Minta bisa. dong darah, nih nyambil nih. Capek Iya. banget. Minta baik-baik bisa nih, aku kasih nih, aku tusuk pakai jarum nih, ambil lah kalau emang mau kan. Gak guna darah kamu masalahnya. Nah, ini aduh, ini endingnya bener-bener itu harusnya dirubah aja ini. Iya. Kalau nggak nambah 2 episode gitu kan. Ini 6 tuh emang kayak episode 6 episode Panjang itu. napas kita nonton ini. Iya. 6 episode itu kayak ibarat makan tuh cuman selilit doang tuh di gigi. Selilit gak tuh? Nggak terasa ini nih. Lagian ya, udah bagus-bagus tuh di episode 4. Si detektifnya nemu kacamata, ngebongkar selain keponakannya. Iya. Emosi dong, ternyata keponakannya terhubung dengan bokapnya. Iya. Wah. Nah, harusnya kan bapak-bapak detektif ini memecahkan kasusnya. Kalau kayak gini endingnya, ini Lee Suyok yang punya garis makro itu kan jadi nggak punya fungsi dia di sini. Perannya apa? Coba dia ngapain di sini, Mas? Anda ngapain? Buat sembuhin kok sembuhin? Buat itu kan si koma nggak sih adiknya? Adik ponakan ya? Ponakan. Ponakannya kan koma nggak sih? Biar ini aja nggak sih? Mengetahui itu kacamata sampai mana batasnya fungsional. Oh, gitu ya? Mungkin lo nggak tahu juga lah ya Kayak nambahin. kerjaan. Bukan apa? Nggak, dia ini ngerusak plot awal kan. Enggak sih, supaya ada yang ganteng aja di drama ini. Betul juga. Ya kalau nggak ada Lee Suyok juga kayaknya nih drama nggak bergairah ya, nggak hidup gitu kan. Jadi Oh iya, Dew, plot twistnya apa yang kamu bilang kemarin itu? Dia itu di drama ada berapa garis? oh iya, fun Tuh. fact-nya ternyata ya setelah dia ada kayak promo drakor S-Line itu ada nih wawancaranya dia kalau di karakternya Han Ji Wook itu punya 300 garis merah guys, ternyata guys. S-Line-nya ada 300, itu ngapain Sifat. dia? Hei, ngapain Mas Anda? Wah, nggak tahu. Nggak, itu benar 300. Iya, kata dia sendiri 300. Gila, ngapain aja tuh? Woi, itu orang berbeda maksudnya. Tapi kan kalau S-Line itu nggak bisa muncul baru garisnya walaupun dengan orang yang sama. Iyalah berarti 300 manusia. Iya, beda-beda tuh. Itu beda kan? Kalau misalnya dengan satu orang udah Ya nggak tahu, kan nggak terbaca Kalau jadinya. kalau repeat order Iya, repeat order itu kayak Sister Home guys. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar, Mas. Mas, nggak usah. Nggak perlu di repeat order, nggak perlu. Udah kayak kita ke teori lain aja deh, ada nggak Tapi teori? tuh ya Kak, Iya. benang merah di S-Line ini merusak image red string theory gini ya. Iya betul. Nggak ada manusia. Kenapa enggak benang hitam kayak enggak hijau kayak. Tapi mungkin karena ini Fit, itu kan berkaitannya sama hubungan ya, hubungan apapun ini, hubungan dengan manusia, hubungan pokoknya itulah. Ada kan teori yang benang merah yang lain di kepercayaan apa itu dia terlahir dengan benang merah yang terhubung dengan jodohnya. Nah mungkin dia terinspirasi dari benang merah itu tuh, jadinya pakailah di kepala. Ada tuh Kak, Kan sebenarnya kan teori benang merah itu kan memang untuk jodoh kita. iya, jodoh. Kalau di S-Line ini benang merahnya beda. lain daripada yang lain. Benang hijau kayak harusnya Udah hitam lah. sampai pakai biru. Iya, iya. Ya udah terlanjur juga ya. Ya udah. Ini jadi kasihan sama orang yang suka warna merah sih. Aku Iya
Dia suka merah katanya. Iya ya. Bagus sih. Ya itu ya. Kayak kita ke teori yang lain aja deh, yang kemarin kita bahas tapi nggak terjawab. Masih ada nggak? Ada nggak ya? Ada nggak? Fit? Nggak ada. Nggak ada lagi nggak sih? Iya. Nggak ada, kita ke hal-hal yang tidak terjawab di ending. Itu banyak ini. Banyak. Kalau dirangkum ini banyak. Udah siap ini. Udah siap. Apa ya? Siapa? Hidayah dulu. Apa kira-kira yang kamu pengen itu terjawab ternyata enggak? Terjawab ini. Ini aja deh kacamatanya si ini siapa namanya? Yunjik siapa? Siapa ini? Ini Yang mas-mas itu? Han Ji Wook. Oh iya, kacamata Han Ji Wook deh. Kok nggak berpengaruh gitu dengan emosional saat memakai kacamata? Kan rata-rata gitu, ada jiwa-jiwa untuk pembunuhan. Iya, iya ada, karena kalau yang pakai kacamata itu dia punya ambisi ya untuk balas dendam gitu. Kayak dulu yang cowok itu kan, yang saudaranya ternyata terlibat perselingkuhan, dia kan juga punya ambisi balas dendam kan, walaupun nggak sampai ngebunuh orang. Mungkin kalau Han Ji Wook ini dia sempat terpancing emosionalnya pas udah tahu keponakannya terhubung dengan bapaknya. Dia kan emosi tuh, dia nggak mau ketemu bapaknya kan. Nah mungkin juga karena dia ini petugas kepolisian, jadi dia nggak boleh gegabah untuk mengambil tindakan balas dendam yang sampai bunuh orang kayaknya. Mungkin karena kan dia sadar gitu kayaknya, oh aku kembali lagi, dia tugasnya mengayomi warga kan, masa dia menimbulkan tindakan yang tidak baik, kriminal gitu. Mungkin itu alasannya. Kalau pengaruh emosional kayaknya tetap ada lah Kak. Karena kan dia sempat emosi tuh di awal, dia sempat marah kan sama bapaknya. Dan itu memang tujuan dari dibuat kacamata itu nggak sih Kak? Ya kayak Untuk menimbulkan amarah, iri hati. Yang iri ini itu yang guru yang I ini know. kan, Iya, iri hati kan? yang tinggal di ada sering ke motor. Iya. Yang sering motor. Cewek. oh iya, Pendek. Iya, tapi dia agak psikopat ya. Bukan Lebih agak ke lagi Kak, itu memang apa sih ambisi? Obses. Obsesi. Ya aku takut loh. Ih. Oh iya, Takut banget. itu bisa mewakilkan ini ya, maksudnya itu kemauan yang diinginkan oleh Iya. Gigi. Kalau orang udah pakai kacamata yang dia ciptakan, nah seharusnya tuh kayak guru itu tuh, ya mungkin iya ya jadinya pengaruh buruk. Nah berarti benar kan orang-orang kena sihirnya dia, bukan manusia gitu berarti. Iya. Atau karena udah didampingin sama Hyun Hak, Apanya? mas-mas itu jadi kayak agak sedikit terkendali mungkin. Karena maksudnya diingetin tugasnya apa ya? Atau bukan sihir juga sih Kak, tapi lebih ke perasaan Emosional. perasaan Kecerdasan emosional. Manusia kayak film ini menunjukin gimana sih manusia itu berperilaku jika bisa melihat aib orang lain. Oh ya, itu bisa juga. Iya, bisa juga. Tadi aku amarah. betul itu bisa juga Fit. Tadi aku malah nangkapnya ini pas dia jelasin kecerdasan emosional. Kupikir Han Ji Wook-nya ini punya ini penyimpangan emosional. Dia nggak punya emosional yang menggebu-gebu karena bisa jadi latar belakang keluarganya yang mempengaruhi dia. Jadinya ada kan orang tuh emosionalnya kosong gitu. Iya benar. Nah, pikir tadi dia mau ke situ arahnya, tapi dia memperlihatkan ya contoh berbagai macam manusia. Bisa juga kayak merasa super power, bisa melihat aib orang lain, jadi dia memanfaatkan aib tersebut ya kan. Iya. Wah, bersyukurlah aib kita ditutup. Masya Allah. Tiba-tiba jadi acara Islami. Ya itu betul sih, itu Iya, betul. benar banget. Ya walaupun ya kita belum ada garis, tapi kan aib kita tuh nggak cuma garis ya maksudnya.
Ya. Pokoknya semua aib lah. Iya, walaupun Bayangkan satu aib kita dibuka. Masya Allah banget. Kayak udah mau ceramah Insya Allah Ustazah. Ya itu betul sekali ya. Jadi beruntung nih kita tidak terlihat aib-aib kita. Nah, Terus selanjutnya nih Kak apa nih? Ini lagi kali. Nah, Yunhub nih sebenarnya dia udah dari lahir Iya. ada S-line kan? Oh berarti ini yang nggak terjawab ya? S-line bisa ngelihat S-line. Iya. Ya. Gak, dia udah terlahir tuh bisa lihat S-line. Iya, by the way ngapa gitu loh. Ya, itu nggak terjawab. Sampai akhir ya. Nggak Ya, tahu itu kita nggak ini. terjawab. Itu sangat disayangkan padahal itu adalah plot utama. Kenapa tidak dijawab? Malah, hey Pak, Anda nih apa sih tujuannya? Kesel nih. Kenapa itu tidak dijawab? Padahal kan itu plot utama. Iya Masa kita juga yang harus mikir? Banyak nih tugas kita jadi WNI. Aduh, itu boleh nggak sih? Emang banyak kerjaan maksudnya gitu. Nah, terus juga selain itu dia kan nggak bisa terbun-bun. Iya, itu Nah. dia misteri ya. Berarti Istri banget dia nih siapa Kayak makhluk? kayak bukan manusia juga ya jadinya. jangan-jangan emang bukan manusia ya, tapi dia nggak sadar. Bisa juga sih. Dia asal usulnya dia sama Gyujin itu kan harus dibongkar juga jadinya. Iya. Padahal dia dilahirkan sama ibunya. Dia hidup seperti manusia. Dia berbeda juga kan dari si Gyujin. Tapi di yang ex terakhir Kak, waktu mereka di dunia lainnya tuh ada si Yujin ini waktu ditusuk sama si Arin, Yujin bilang, Benar-benar Gyujin itu sekali. iya, ada kan yang terakhir? Oh, ada yang dia Bersama Rin. yang bersama sekte-sekte itu. Iya. Oh iya ya. Yujinnya bilang, aku sudah membuktikan alasan keberadaanmu. Apa ya? Oh, aku sudah membuktikan. Aku sudah membuktikan alasan keberadaanmu. Kita berdua sudah menyelesaikan semua yang harus dilakukan. Itu Gyujin kan yang ngomong? Iya, Yujin yang ngomong. Nah, berarti Kenapa? mereka satu entitas yang sama. Berarti mereka satu entitas yang sama dan ya cuman berdua itu aja. Ditugaskan ke dunia gitu atau gimana? Iya dia. Iya, jadi menerka-nerka jadinya kita. Betul. Dia tuh, nah berarti memang bukan manusia, kita anggap aja lah. Kita anggap aja dia roh. Memang kan hantu bergentayangan kan Tiba-tiba roh gitu kan. di dunia manusia. Padahal mama bapaknya manusia. Iya betul Oh juga ya. iya tuh. Nah, iya maksudku loh. Itu nggak masuk akal sih. Heeh. Yujin, nggak, itu kayaknya dia so akrab aja nanti sama si biar sama kan, karena kan dia tidak bisa merubah si Hyunhub menjadi seperti dia. Terus Hyunhubnya juga kayak nggak mau punya urusan gitu loh sama si Gyujinnya, ya kan? Tapi nggak masuk akal juga gitu Iya, sih Kak. memang. Kayak kenapa harus Hyunhub? Ya itu juga nggak terjawab juga. Kan? Nah, tuh juga tuh si Yunhub ibunya tuh kemana? Awalnya datang membun-bun bapaknya, suaminya ya. Udah tuh menghilang. Tiba-tiba datang pas di sekte-sektean itu. Maksudnya, apa maksud ibu itu? Iya sih. Apa maksud? Aku udah bengong sekarang nih. Kayak memang nggak tahu Kak, banyak yang nggak jawab. Iya. Tapi Iya kan? yang terjawab nggak boleh bilang nggak tahu kan? Iya, kita harus tahu, Biar Fit. cari jawabannya. Mungkin ya, kalau kemungkinan dari kita ya sebagai penonton ini kan yang sudah sangat kecewa ini. Diambil sama Gyujin, disembunyikan di suatu ruangan. Iya bisa jadi Fit. Jadi dia Emang iya ya? Pede dong. disembunyikan sama Gyujin, terus bisa jadi dia tuh ada ruang tersendiri, entitas yang kita tidak tahu, tidak bisa kita tembus, tapi mereka di dalam ruangan itu mereka beraktivitas.
Jadi mereka ini kasarannya mungkin tersihir lah sama si Gyujin ini kan, karena kan mereka sudah menyelesaikan misinya, ya nggak sih, membunuh orang. Jadi kan yang dikumpulin dia itu kan yang membunuh orang kan. Soalnya ada dia pakai kacamata, nggak ngebun-bun, nggak join circle. Wah, nggak diajak tuh. Nah, yang join circle itu yang udah ngebun-bun. Jadi sempurnalah mungkin kan sihirnya di orang-orang itu. Ini mereka tuh merasa tidak tersihir walaupun melakukan aktivitas gitu loh Kak. Oh, ada ya? Ya, aku lupa. Mungkin makanya kan kita bertanya kan dia kemana. Sebenarnya mungkin dia tuh ada aja, tapi dia tuh nggak sadar tersihir walaupun mereka melakukan aktivitas. Padahal itu tuh di satu ruangan itulah khusus entitas mereka itu yang ngebunuh orang. Iya Sih kayaknya. Jadi dia tuh ada di sebuah dunia lain. Dia udah nggak suka banget. Dia judging banget mukanya, lihat no. Atau jangan-jangan yang suka ngebully itu lagi disembunyiin juga ya? Tapi dia hadir nggak waktu di sekte? Siapa nih? Yang itulah yang kata video siapa? Yang suka ngebully tuh. Yang ada hubungan sama guru. Oh iya, kan dia nggak ngebun-bun kan? Enggak. Kayaknya ya. Dia nggak hubungan. Iya, makanya dia nggak ada di circle itu. Iya benar. Tapi dia di mana? Nah iya itu deh. Ya itulah. Capek banget mikir orang di mana mulu. Ini banyak hal yang kita pertanyakan kan, kayak tiba-tiba semua orang menghilang setelah mengetahui kacamata. Iya, dia di mana juga? Mungkin dia nggak sekolah juga kan? Enggak. Karena ketahuan. Padahal kan kalau memang tujuan ibu guru nih buat ngacauin manusia, itu kan si ngebully itu bisa jadi termasuk ngacauin juga kan? Kenapa dia nggak boleh pakai kacamata? Karena dia yang punya rahasia, ya nggak sih? Jadi Ibu dia nggak guru dikasih itu. kacamata, kan dia yang punya rahasia. Soalnya yang dikasih Tapi kacamata. dengan kayak gitu kan dia bisa aja tuh ngelihat si yang koma sama bapaknya misalnya. Dia bisa ngetahuin aib juga. Tapi kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang udah dikasih kacamata, dia kan nggak punya rahasia, ya kan? Terus dia mengetahui rahasia yang dia dihianatin, ya nggak sih? Kayak Rata-rata. ibunya Hyunhe, guru Iya. yang punya ipar sama kakaknya itu, ya kan? Jadi mungkin alasannya si Gyujin ini dia menggunakan ini loh, orang-orang yang kelihatannya baik, ya nggak orang-orang baik yang ternyata dia dihianatin. Nah disitulah dia melihat nalurinya, apakah dia akan balas dendam atau dia akan kembali seperti Han Ji-woo. Benar. Berarti ibu guru yang ibu guru yang apa? Ibu TU. Oh, Baik tuh awalnya tuh. Ibu TU. Enggak nggak sih? Mungkin gini kali, ada dua kondisi. Satu kondisi yang langsung diberi sama guru Gyujin, satu lagi yang ngambil tanpa diberi sama guru Gyujin. Kalau yang temennya itu kan ngambil jatuhnya. Berarti gini nggak sih, guru Gyujin itu tuh mau lihat reaksi orang yang dia kasih secara sendiri gitu. Ya nggak sih? Iya betul. Mungkin juga yang tadi tuh nggak ada si teman yang pembuli ini nih, karena dia kan nyuri itu pas si Mikir banget. Yunhak, bukan Yunhak ya, si Lee Eun Sam. Udah terbalik-balik Itu ngomong. nama aslinya. Kalau nama Iya. karakternya Siapa? Kang Sun A. Iya Kang Sun A. Saking banyaknya yang kita pikirin ya kak. Iya, masalah gini, Iya betul. bukan Kang Sun A aja yang ku inget nih, Iya. banyak drakor lain. Cocok nih yang kalau memang kakak ini adalah penggarap drakor S-nya, cocok nih udah detail soalnya. Misalnya capek kali lihat Lee Eun Sam ini. Iya Lee Eun iya Sam. betul. Nah, Lee Eun Sam tuh kan dia yang dikasih, dia Iya. nyuri tuh kan si mbak-mbak itu. Si pembulinya mencuri. Iya, Guru TU itu mencuri atau dikasih? kasih. Dikasih ya. Iya kan, Bit? Ditaruh di Lokernya di meja dia. Di mejanya. Iya betul. Saya juga.
capek kali loh nganin teorinya nih. Dia maunya dia yang ngasih ya gitu. Iya. Tapi mungkin gini Fit, mungkin kita nggak bisa ngomong orang ini baik atau enggak ya. Orang ini awalnya nggak punya motif, mau punya niat jahat. Kayak kita lihat ke guru TU-nya, awalnya dia nggak punya motif. Dia apa namanya, akhirnya punya motif setelah tahu pasangannya selingkuh. Bukan pasangan sih, orang yang sudah pernah berhubungan sama dia, berhubungan lain sama orang lain gitu. Jadinya dia jadi punya motif. Mungkin itu alasannya dia dikasih kacamata, karena Gyujin ini membuat dia punya pikiran, oh aku dikhianatin, ternyata aku bukan satu-satunya nih gitu. Itu salah satu alasan kenapa guru TU itu dikasih kan. Kalau si pembuli itu kan Gyujinnya nggak punya alasan untuk memberi. Berangkat dari rasa penasaran, ternyata ketagihan kan, dia ngeliatin aib-aib orang. Makanya dibawa kabur kacamatanya. Udah sih kayaknya karena dia nggak ada niat membalas yang lain juga kan, dia sadar dia punya aib ya nggak sih, jadi dia udah dibiarin aja, dilolosin aja tuh sama Gyujin, udahlah terserah lah gitu. Iya. Ya kan? Terus juga yang pasangan si adik-adik ini juga nggak tahu kemana kan, yang guru itu yang punya hubungan sama si pembuli ini. Pasangan adik Yang guru itu loh, dia kan ada hubungannya sama guru nggak sih? Iya. Dia kan itu meninggoy. Meninggoinya itu siapa yang meninggoin gitu loh? Antara di Bun-Bun. ini kenapa sih semua plot nggak ada jawabannya? Kesel deh. Kami Jadi Memang detailnya kurang kan Kak. kurang detail ya. Mungkin kalau ditambah jadi 12 episode. Wah itu double ya, double kesel ya guys. Cukup. Tapi mungkin kalau 12 kita nggak jadi kesel mungkin karena detail ya. Iya, lah jawab gitu. Boleh. Kalau aku Kesel boleh apa? ini ya, kalau aku mau suuzon ya sama Boleh. yang guru bahasa yang selingkuh itu kan, itu kan udah meninggoy. Nah suuzonku tuh karena siapa sih yang Kang Sun Ah udah tahu nih aibnya, terus yang murid yang selingkuhannya itu juga udah tahu kan penyebabnya Kang Sun Ah, nggak bisa dibully lagi. Jadi akhirnya nggak ada yang bertindak untuk ngebun-bun di antara bertiga ini kan. Akhirnya Gyujin lah yang turun tangan. Oh, Ini kalau aku seuzon ya. boleh. Gyujin turun tangan ngebun-bun si guru itu. Terus dia membuat rekayasa kalau dia bunuh diri di dalam mobil. Karena kalau untuk si pembuli itu terlalu sempurna pikirannya, dia punya rekayasa kayak gitu. Dia mau ngebunuh gurunya, pasangannya dengan rekayasa bunuh diri. Bunuh diri. Itu ya. Nah, itu. Itu kayaknya itu Gyujin. Gyujin ya. Ini kita ya praduga. Iya, Praduga ya. Terserah sih mau terjawab apa enggak. Orang udah tamat juga. Sudah. Iya. Ganti next drakor baru. Oke, next ya. Kita bahas apa lagi ya? yang Lagi ya. nggak terjawab apa tuh? Banyak banget ini, semuanya nggak terjawab ini. Sebenarnya saking banyaknya jadi bingung kan Kak. Iya. Apa? Ini kali ya. Yang dorong si itu memang dorong si siapa namanya? Sun A itu memang Guru lah kayaknya. Guru ya? Soalnya emang dia yang di atas, itu paling masuk akal guru sih. masuk akal ya. Ya. Oke. Ada juga isu-isunya kan, masih bingung siapa. Tambah masuk akal lagi tuh gini Kak. Kan gurunya tuh nggak tahu ya kalau dia tuh aibnya dilihat dari kacamata kan. Sebenarnya gurunya nggak tahu kan ada benda kacamata itu. Tapi dia punya hasrat membalas dendam. Ya kan, punya hasrat membalas dendam untuk ngebunuh si Sun Ah itu. Tapi kan gagal meninggal. Iya. Akhirnya gurunya itulah yang menanggung kegagalannya. Jadi Gyujin ngebun-bun si guru itu. Mungkin itu kalau mau dicocok logiin ya. Boleh. Iya kayak gitu kayaknya. Bisa juga. Lagi ya. Banyak banget sih. Setidaknya untuk mengurangi kekesalan kita ya di ending ini, hadirkanlah seorang cameo. Ini enggak juga. Kamu dah Enggak ada juga cameo.
Aduh, Kalau mau tiba-tiba kenapa tiba-tiba? tiba-tiba horor, Iya, tiba-tiba mistis. Iya, ntar tiba-tiba deh. terjebak di tangga. Aku tanya deh, kalau jadi cameo nih ya, berdua jawab ya. Mau jadi apanya dan siapanya tuh? Dia, siapa tuh? Mau jadi siapa dan apanya? Kalau dijadiin cameo, biar terjawab. Yang melawan Gyujin. Oh iya. Jadi yang baiknya gitu loh. Oh, Oke. kalau aku salah satu anak buahnya Gyujin. Nanti Apa sih ini? aku yang akan menjawab siapa Gyujin sebenarnya. Oke, oh baiklah. Jadi peran kunci lah kayaknya. Nggak apa-apa, cuman 2 menit tweet, nggak apa-apa aku muncul 2 menit, tapi kemunculanku Berguna. menunjukkan siapa Gyujin itu. Oke. Kalau aku nggak apalah jadi temennya ini aja si nggak mau, bukan temen ntar itu. Nggak apa-apa. Lanjut. Sudah. Intermezzo. Intermezzo. Kalau aku ini siapa tuh namanya? Temennya si Yunhap. Yunhap aja lah, nggak apa-apa deh. Jadi ngelengkapin. Jadi dia kerja tuh nggak sendiri. Ada aku dan dia. Ada dia dan aku. Ada kamu juga. Jadi kayak Berarti kakak pengen kayak Hyunhap juga. bukan temennya aja. Nggak perlu aku bisa ngeliat. Bukan, maksudnya nggak Kayak perlu itu bisa. dong, kayak yang pakai Kuncian. tuh. Ya setidaknya ada lah guna fungsi teman gitu. Oh iya. Jadi, nah tapi nih ya, yang cowok itu loh, emang iya ya si Yunhap ini kayak jadi kutukan ya setelah berhubungan dengan orang. Matong. Oh iya. Si Yunhap. Itu kita nggak tahu ya, tiba-tiba banget meninggal ketimpa besi. Kasihan banget ya. Mana ganteng lagi. Dan Si Yunhap. Ya, lebih ke ketulusannya sih kak, dia tulus banget dengan si Hyunhap itu. Mana si Hyunhapnya juga udah mulai bersandar kan pada dia, baru berlabuh sehari, belum ada malah sehari. tapi Kak, bisa juga nggak sih cowok nih sebagai cobaan gitu? Cobaan ujian untuk hidup. Iya, untuk Oke, Hyunhap. Oh, Kan sebelumnya kan Hyunhap nih nggak bisa berdarah pun dia nggak bisa nggak sih, matong juga nggak bisa. Tapi setelah dia itu dia jadi bisa berdarah loh Kak. Yang ini lagi horor loh. Kak Yunda tadi bilang matong. Gara-gara hampir kesebut jadi matong. Iya. Metong ya. Metong. Berarti kamu percaya kalau itu kutukan ya, atau gimana? Iya. Ujian kutukannya dia gitu. Cobaan Untuk membuktikan bener nggak dan sekaligus ya kutukan sih, Kutukannya. cobaan juga tapi ya. Kalau aku mungkin itu benar, yang disangkaannya dia itu mungkin Tunggu dulu. benar. Soalnya kalau misalnya si Gyujinnya tuh cuman butuh darah gitu ya, darah si Hyunhap, kenapa nggak dari awal aja di bun-bun Arin? Memangnya Arin sekuat itu kah sampai nggak bisa dibun-bun sama Gyujin, ya kan? Dan berarti Gyujin ini nunggu si Arin berhubungan dulu. Ya, biar bisa. Berhubungan itu sama cowok tuh, jadi dalam pikiran aku iya ya, apa cowok ini sebagai cobaan si Hyunhap, dan akhirnya Hyunhap gagal kan, Ya. gagal menahan hasratnya, dan akhirnya ya kejadian. Ya, karena kayaknya Tujuan Gyujin. nggak bisa kalau darahnya tuh karena dia masih lajang. Mm-mm. Mungkin ya itu ada benarnya. Aku mau nyambung yang ke ini tadi. Dia kan beranggapan kalau memang garis merah yang dilihat Hyunhap tanpa kacamata itu adalah kutukan. Nah, aku tadi pengen nyambung ke ini. Kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba si cowoknya Hyunhap itu meninggoy, Iya. nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu malah kalau aku seuzon lagi ke Gyujinnya ini. Jadi dia sengaja membuat Hyunhap itu percaya kalau yang dia lihat itu memang kutukan. Jadi siapapun yang berkaitan dengan Hyunhap bakal meninggoy. Nah, padahal bisa aja itu dia, ulahnya dia yang ngebun-bun. Itu kan misterinya sama tuh dengan guru bahasa yang kita tidak tahu dia meninggalnya kenapa kan. Tuh, jadi kayak sebenarnya bisa jadi itu bukan kutukan, itu cuman rekayasa Gyujin aja.
biar Hyunhubnya percaya nih, ternyata memang aku dikutuk nih, nggak bisa aku sama orang siapapun. Tapi ya itu balik lagi ke Vidya kan bilang tujuannya Gyujin udah tercapai di Hyunhub. Dia membuat Hyunhub gagal mempertahankan kelajangannya. Ini dia sama aja intinya, kalau Gyujin mandang sama aja Hyunhub ini dengan orang-orang lain. Dia nggak bisa dengan hasrat. Ya itu sih. Jadi kasihan anak orang yang dibikin meninggal. Tiba-tiba kan Iya. udah beli kue ulang tahun. Iya. Iya itu sedih banget. Dan bisa loh meninggalnya dengan cara baik-baik. Kenapa harus Tunggu seminggu kek gitu. Oh, kasih waktu dulu Iya ya. kasih senang waktu senang. lah, senang-senang kan ini nggak semalam, Iya. malam itulah. Caranya juga tuh, kenapa harus ketimpa besi? Ih, serem. Kenapa sih? Jahat banget. Gitu. Oke, terus kalau menurut kita semua nih, kalian semua juga, kalau dirangkum sebenarnya tujuan dari S-Line dan Eugene itu apa sih sebenarnya kalau dirangkum secara ini tujuannya? Nah, gimana? Apa mau jawab duluan? Aku Kak Dewi. inti dari S-Line ya. Kalau merujuknya ke yang penjelasan di awal, yang 3S itu kan, S-Line itu singkatan dari society, seksual, secret gitu kan. Ya mungkin bisa jadi itu intinya, inti dari S-Line ini, garis merah gitu kan, yang rahasia yang tidak seharusnya diketahui orang, ternyata berkaitan dengan hubungan antar manusia, akhirnya merusaklah society manusia gitu. Kayaknya lebih ke situ lah. Aku nggak tahu juga nih. Ini nih kan harusnya PR-nya PDN nih. Ngapain ngasih ke PDN. kita? Plotnya nggak ada yang jelas. Tetap dia bisa mengambil Coba hikmah. Kamu apa Fit? Fit. Kalau aku mungkin yang aku sebutin tadi sih Kak, inti film ini nih Nggak ada. inti film ini buat bengong. Enggak. Iya. Inti film ini nih mau nunjukin ya dampak kalau misalnya manusia itu bisa melihat aib orang lain sih, bisa Iya. nimbulin Reaction ya. bisa nimbulin iri atau amarah gitu kan, terus super power, dia ngerasa aku tahu nih aib dia gitu, nggak ancam gitu Kalau kamu misalnya bisa lihat gitu Fit, aib orang lain. ya kamu bakal wah ternyata dia udah sebanyak itu. aku ya simpan untuk diri sendiri aja sih. Gak simpan untuk diri sendiri ya. Kalau aku kayaknya paling nggak validasi lah. Kamu ternyata ini ya. Padahal udah tahu ya kita jawabannya. Dia mah kayak Sun'a ini ya. Nggak, kamu kayaknya player deh gitu. Paling sebatas itu doang, nggak ngapa-ngapain. Aku nggak super power kok. Oh iya, kok tahu dia gitu kan ya. Biasa sukanya gitu emang. Kalau kakak tuh apa tuh? Sama sih, jadi kan ngelihat reaksi orang lain dari tujuan Eugene ini, kalau misalnya dikasih tahu apa ya, aib, terutama aib garis merah tentang berhubungan intim itu gitu. Itu tuh ntar gimana reaksi orang ini, tadi yang kayak dibilang sama Vidya, ada kecerdasan emosional, sama Dewi juga kan, kecerdasan emosional apa yang akan dia keluarkan, mungkin gitu kali reaksi, benar aja sih. Sama apa lagi ya? Endingnya sih lebih ke ending. Ending. Setelah kita menyimpulkan dari S-Line ini, ending kita belum bahas ending yang benar-benar endingnya. Endingnya tuh kenapa Endingnya- sih ya? Bikin geli-geli sebel dari kupingnya Hyunhub aja. Tiba-tiba Apa? bisik-bisik ya. Bisik-bisik lagi di telinga Hyunhub. Mau apa lagi sih? Metong Masih kagak. kurang, darahnya masih kurang lagi. Mau butuh apa Apakah lagi? ada S2? Kalau ada S2 mau lanjut, maksudnya mau nonton? Mending kasih episode spesial aja, satu iya. atau dua. Nggak usah season 2, udah gedek lihat Gyujin. Iya gak sih? Tapi nggak apa-apa sih kalau emang PDN-nya mau ngasih S2 kan. Iya, soalnya kalau buat kesel juga ya sudah sih. S1 Iya, juga sekalian. buat kesel ya. Iya. Tapi ya minimal paling enggak ada tokoh baru lah Siapa? di season 2. Misalnya penyeimbangnya itu mungkin kan
Han Ji Wook, Oh, siapa tahu. Ya paling enggak kalau di season 2 ada tokoh baru lah. Iya. Atau enggak yang setara dengan Gyujin tuh yang kayak video mau tadi, yang bisa melawan Gyujin. Atau enggak minimal tokoh baru yang bisa mengungkap Gyujin tuh siapa sih? Iya. Gitu. Jigen siapa? Hyun Hak juga kenapa? Iya. Berasal dari mana? Ya ini film, ini drakor tuh kenapa sih? Mungkin karena fantasi, thriller, terus terlalu metafora banget. Jadi termetafora loh otak kami semua. Lebih ke ini emosi menggelegar. Makanya merah ya. Emosi jiwa ini, kecewa ini penonton ini. Enggak cuma aku doang kan yang kecewa. Enggak, aku sebenarnya kecewa, tapi ya udahlah. Aku tuh kecewa loh bener, cuman ya udahlah. Iya, iya betul. Tuh guys. mungkin karena itu kali, karena kita berharap lebih aja kali. Iya. Makanya nggak boleh terlalu berharap. Karena kan dari episode 1 sampai 4 itu udah Bagus. bagus. Episode 5-nya tuh mulai mengacau. Segala terbang, ganti ruangan. Terjebak di tangga. Anda kenapa, Pak produser? Ih, kesel banget. Kalau aku sih karena detailnya kurang banget. Ya, detail. Kalau mau Plotnya, fantasi kayak gitu, oke. Cuman detailnya. ya, yang bisa bikin dipahami. kurang itu kemunculan tokoh-tokoh yang ternyata nggak penting ya, tapi bikin plotnya terdistract. Terus juga banyak plot yang tidak dieksplor, bener nggak detail. Itu sih yang bikin kurang drakor ini. Tapi kalau dikasih, kalian mau ngerating nggak? Gimana ya? Aduh. Rating beneran nih. 1 sampai 10 lah. Gimana nih? Maaf ya. Gimana nih? Berapa kak? Berapa? 5 lah ya. 5 dari 5, 5 dari 10. Dari 10. 5 dari 10. Kalau aku 6 sih. 6 dari 10. Aduh, Ya, aku kejebak. karena ya itu aku suka sih ceritanya. Sama Cuman- Han Ji Wook-nya kan. Jadi harus jelas gitu dong kak. Iya, sama Han Ji Wook. 6 dari 10. Tapi detail karena detailnya gitu. 6,5. 6 setengah ya, 6,5. Ya aku 5,5 sih karena Aku rendah banget ya udah nggak apa-apa. 5,5 itu ya udahlah, setengahnya karena kekecewaanku, yang 5-nya itu ya udah ini secara jalan cerita udah bagus, cuman kurang dieksplor aja sebenarnya. Karena kan tidak ada yang sempurna itu hanya milik Rizky Febian. Oh, Udah ya. Oke, sudah. Baik aja. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video and Bye. Ngotain drakor. ngotain aja nggak nggak sih?